Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Risa Marlina, MPM 1811100410. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran, media, dan tahapan pembelajaran Maharah Kitabah. Materi yang pertama yaitu strategi pembelajaran Maharah Kitabah. Adapun strategi menurut Mustafa dan Hamid, pembelajaran kitabah berpusat pada 3 hal, yaitu kemampuan menulis pada tulisan yang benar, memperbaiki khat, dan kemampuan mengungkapkan pikiran secara jelas dan detail. Dalam strategi pembelajaran kitabah, sama halnya dengan beberapa strategi pembelajaran yang lain, yaitu dapat dibagi 3 tingkat. Yang pertama, tingkat pemula, itu muqtadi, menyalin satu bahasa yang sederhana, menulis satuan bahasa yang sederhana, menulis pernyataan dan pertanyaan yang sederhana, dan menulis paragraf pendek. Dan pada tingkatan yang kedua yaitu tingkatan menengah atau mutawasi, yaitu menulis pertanyaan dan pernyataan, menulis paragraf, menulis surat, dan menulis karangan pendek serta menulis laporan. Sedangkan pada tingkatan lanjut yaitu mutaqaddim, membahas tentang menulis paragraf, menulis surat, menulis berbagai jenis karangan, dan menulis laporan. Dan materi yang kedua yaitu media pembelajaran Maharah Kitabah. Yang pertama, media teka-teki silang. Teka-teki silang sebenarnya adalah media yang rekreasi dan hiburan. TTS sudah sangat familiar di berbagai kalangan, baik anak-anak, dewasa, dan orang tua. Banyak kita jumpai di beberapa buku yang secara khusus menyediakan TTS. Juga di beberapa media massa seperti koran, aplikasi permainan, sampai pada permainan dalam sebuah pembelajaran. Yang kedua yaitu komik. Komik merupakan media yang mempunyai sifat sederhana, jelas, dan mudah difahami. Oleh sebab itu, media komik dapat berfungsi sebagai media yang informatif dan edukatif. Komik sudah tidak asing lagi dalam dunia anak-anak. Komik merupakan cerita bergambar disertai balon dialog. Yang ketiga, video klip. Pembelajaran menulis didahului pemutaran video klip, yaitu sebuah pembelajaran menulis yang dilakukan siswa telah menyaksikan pemutaran video klip. Pada proses pembelajaran, guru minta siswa untuk mengungkapkan imajinasi dan pikirannya mengenai video klip yang diputarkan ke dalam bentuk tulisan. Yang keempat yaitu poster. Pakan sebuah gambar yang memiliki warna menarik. Tujuan penggunaan dalam poster pengajaran kitabah ialah membantu daya nalar siswa dalam menjelaskan apa yang dilihat kemudian dituliskan menjadi kalimat-kalimat berbahasa Arab. Yang kelima yaitu cerita, radio, atau televisi. Teknologi saat ini sangat cepat berkembang, namun dua media ini masih sangat kita perlukan untuk memperoleh informasi. Selain dikembangkan untuk keterampilan menyimak, kedua media ini juga digunakan untuk mengembangkan keterampilan menulis, yaitu dengan cara siswa diberikan tugas untuk menyimak atau menonton cerita yang dapat diakses pada channel TV Arab, BBC Arab, radio online, siaran berita Arab di kelas maupun di rumah. Kemudian menuliskan kosakata yang tidak dipahami, lalu menuliskan intisari dari cerita tersebut. Yang keenam, kaset rekaman. Sama halnya dengan ilmah, cara yang diterapkan pada media kaset rekaman ialah guru memperdengarkan rekaman bahasa Arab, baik dari penuturan asli maupun dari rekaman suara guru. Kemudian, siswa diminta untuk menulis ulang kalimat-kalimat yang telah didengarnya. Ketujuh, foto dan gambar. Media foto atau gambar merupakan salah satu media visual yang sangat menarik untuk diterapkan dalam pembelajaran Maharah Al-Kitabah. Selain menarik, media gambar atau foto berperan sebagai umpan atau stimulus yang dapat membantu siswa dalam pembelajaran Alkitabah.
Penerapan media ialah dengan cara guru membawa foto atau gambar, kemudian minta siswa untuk mendeskripsikan isi gambar atau foto ke dalam bahasa Arab, mencari kosakata, mencari lawan kata, memberikan kesimpulan, dan menjawab pertanyaan. Yang kedelapan, internet. Dapat diketahui bahwa internet merupakan jaringan yang dapat memudahkan kita mengakses berbagai macam pengetahuan dari seluruh penjuru dunia. Menurut KKBI, internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dari fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia maupun telepon atas satelit. Kemahiran menulis dapat diasah melalui media internet dengan cara banyak mengakses dan baca berita, makalah, blog, web, dan disajikan dalam situs-situs bahasa Arab. Kemudian menuliskannya kembali dalam susunan dan gaya bahasa sesuai keinginan. Yang kesembilan, lagu. Pemanfaatan media ini bermula dari banyak siswa yang senang mendengar lagu-lagu, terutama lagu yang bertema cinta. Media ini dapat membantu siswa menambahkan kosakata. Selain itu, siswa dapat kembali menuliskan apa yang telah mereka dengar dari lagu tersebut dengan tema yang sama tapi dalam bentuk dan jenis tulisan yang berbeda. Yang ke-10, Pop-up Book merupakan sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur 3 dimensi. Pop-up Book dapat digunakan sebagai contoh untuk menjelaskan konsep-konsep yang sangat abstrak dan memerlukan objek yang konkret pada mata pembelajaran. Tampilan visual yang dimiliki berdimensi membuat narasi semakin terasa nyata ditambah lagi dengan kejutan yang diberikan dalam setiap halaman. Gambar dapat secara tiba-tiba muncul dari balik halaman atau sebuah bangunan dapat berdiri megah di tengah-tengah halaman. Kemudian, perwujudan gambar bangunan ini dituangkan dalam tulisan. Mengembangkan media ini khusus untuk belajar menulis narasi cerita pendek. Yang ke-11 yaitu kartu kata untuk menyusun kata-kata. Salah satu media yang dapat digunakan untuk belajar kitabah adalah kartu kata. Pembelajaran dapat dilakukan dengan menulis cerita dengan bantuan kartu kata. Dan materi yang terakhir adalah tahap pembelajaran maharol kitabah. Yang pertama, mengarahkan penulis bahasa huruf Arab yang dimulai dari arah kanan ke kiri. Yang kedua, mencontohkan tata penulisan huruf hijaiyah dengan melihatkan cara menulis garis lurus vertikal dan horizontal dengan panjang pendek variasi kemiringan yang berbeda-beda. Ketiga, menjelaskan huruf yang hampir sama bentuknya dalam pertemuan yang sama. Keempat, menjelaskan perbedaan pelafalan huruf yang makrotnya susah dibedakan oleh peserta didik. Yang keenam, mengenalkan 6 huruf hijaiyah yang dapat disambung tapi tidak dapat menyambung. Yang keenam, mengenalkan 22 huruf lainnya yang dapat disambung dan menyambung dengan huruf lainnya. Ketujuh, menampilkan contoh huruf hijaiyah ketika dalam posisi masih terpisah dan pada saat telah bersambung, mulai dari posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Yang kedelapan, mengajar cara mengandengkan huruf hijaiyah dengan memilih model pembelajaran kitabah dalam Al-Quran. Menyiapkan antara lain seperti menyiapkan LKS atau lembar kerja siswa pada setiap tahapan untuk memastikan kemajuan pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.